Yang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Dalam seri ke-575 ini didukung oleh para pemain Yanuar sebagai Ratanca, Eli Ermawati sebagai Mesin, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Rio sebagai Panji Ketawang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Semula Mesin merasa lega karena telah dapat menolak dengan halus lamaran sang Ramapati. Demikian pula dia telah berhasil menghindari bujukan Nyai Ramapati. Dia baru saja akan membaringkan tubuhnya di atas ranjang ketika terdengar ketukan pintu lirih. Ratanca muncul dari balik pintu. Mesin merasa kesal karena rupanya Ratanca ikut-ikut membujuknya. Gusti Ramapati itu orangnya cukup baik, Nyai Paricara. Dia cukup ramah. Aku sudah membuktikannya. Aku dapat menjamin bahwa Gusti Ramapati tidak bermaksud buruk kepadamu. Ratanca, kita tidak pernah akan bisa menduga dalamnya hati seseorang. Sebab apa yang tampak di depan mata belum tentu sama persis dengan apa yang tersimpan di lubuk hati seseorang. Tapi aku sudah membuktikannya sendiri. Gusti Ramapati itu memang sangat baik. Sudahlah Ratanca, kau tidak perlu membujuk-bujuk aku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk kulakukan. Manusia diberi kebebasan memilih, Ratanca. Seperti apa yang telah kau lakukan sekarang ini,
merupakan pilihan hidupmu. Kau memilih untuk tinggal di kalangan istana Majapahit dan menjadi tabib pribadi Gusti Ramapati. Itu baik-baik saja. Kau bisa hidup mewah di tempat ini. Kau bisa memperoleh kesenangan-kesenangan. Tapi sekali lagi, kau harus ingat pesan Bapak Wong. Kau harus berhati-hati. Di balik kesenangan-kesenangan itu, bisa saja mengandung sesuatu yang sangat pahit nantinya. Tapi, kau harus menolong aku, Nyai Paricara. Kalau kau menolak lamaran Gusti Ramapati, dia pasti akan kecewa sekali. Sedangkan aku tinggal di rumah beliau. Aku benar-benar merasa tidak enak. Tolonglah aku. Aku sungguh-sungguh membutuhkan pertolonganmu dan pengertianmu. Ratanja, maaf. Kali ini aku tidak akan bisa menolongmu. Jika aku memenuhi keinginan Gusti Ramapati, maka dalam sekejap, cita-cita Bapak Wong akan sirna. Kau pasti masih ingat, Ratanja, apa yang telah dipesankan Bapak Wong kepada kita berdua. Kita harus meneruskan cita-cita beliau yang belum selesai. Kita harus mengabdi kepada kepentingan orang banyak. Apakah untuk mengabdi pada kepentingan orang banyak harus tetap tinggal di desa Pasuruan 1? Kau tetap bisa mengabdi kepada kepentingan orang banyak dengan menjadi istri Gusti Ramapati. Apakah ini salah? Diam, Ratanja. Lancang sekali mulutmu. Kau memang adik angkat yang paling kusayangi. Tapi dalam hal ini, kau tidak boleh mencampuri urusan pribadiku terlalu jauh. Kau mengerti apa yang kumaksudkan? Aku mengerti. Iya, aku mengerti apa yang kau maksudkan. Tapi, bagaimana dengan aku? Aku benar-benar merasa tidak enak. Aku takut Gusti Ramapati akan kecewa. Dia memang seorang pembesar kerajaan, Ratanja. Tapi bukan berarti dia selalu dapat memperoleh apa yang diinginkan. Sekalipun dia seorang pejabat penting, tapi toh dia manusia biasa yang harus tunduk pada hukum-hukum kehidupan ini. Tidak, Ratanja. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menjadi istri Gusti Ramapati. Aku belum menjadi wanita gila. Sekarang ini banyak sekali kulihat wanita sudah menjadi sinting. Mereka mendambakan hidup mewah, ketenaran, dan barang-barang yang serba gemerlapan. Dan untuk itu, mereka mau menjual harga dirinya, mau menindas sesama kaumnya, dan mau mengabaikan kaidah-kaidah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat luas. Tapi, aku tidak akan menempuh cara seperti itu, Ratanja. Kau harus mengerti soal ini. Lalu, bagaimana nanti kalau Gusti Ramapati bertanya kepadaku? Kau tidak perlu takut untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Katakan saja bahwa aku tetap pada pendirianku. Apa susahnya berkata seperti itu? Iya, memang tidak susah untuk berkata seperti itu. Tapi, Gusti Ramapati pasti kecewa sekali. Mengapa kau harus takut mengecewakan beliau? Kalau kau merasa tidak melakukan kesalahan, mengapa harus takut? Itulah, Ratanja. Itulah sejak pertama kali aku datang kemari, aku sudah mengatakannya kepadamu. Sangat sulit untuk tinggal di lingkungan istana seperti Majapahit ini. Mau tidak mau, kau akan tercebur dalam suatu permainan yang bisa menjadi sangat berbahaya. Karena itu, Ratanja, hati-hatilah. Waspadalah selalu. Nah, Ratanja, kukira sudah cukup. Aku tidak ingin... Kemudian, Wali Kadep sudah mulai mengendalikan kudanya yang melangkah perlahan-lahan meninggalkan halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Ini aku merasa
dikecewakan oleh seorang perempuan. Dia sudah menolak lamaranku. Bahkan dia juga menolak pemberian uangku. Apa sebenarnya yang disombongkan oleh Nyai Paricara itu? Kurang ajar. Rupanya dia belum tahu persis siapa Ramapati itu. Rawodeng! Iya, Gusti. Kau tahu siapa wanita yang baru saja pergi tadi? Maksudku wanita yang pergi dengan mengendarai kereta kuda itu. Ampun, Gusti. Bukankah dia yang bernama Nyai Paricara? Iya, Nyai Paricara. Perempuan itu sudah membuatku kecewa. Dia benar-benar telah menghinaku. Dia telah merendahkan martabat sang Ramapati. Dia telah berani melukai hatiku. Sekarang aku akan membuktikan siapa Ramapati yang sesungguhnya. Dia tidak boleh lancang seperti itu. Aku mempunyai maksud yang baik. Coba Rawedeng, bagaimana menurut pendapatmu? Aku telah melamar Nyai Paricara untuk kujadikan istri, tapi dia bodoh sekali, bodoh dan kurang ajar. Ada apa, Gusti Ramapati? Apa yang telah dilakukan Nyai Paricara terhadap Gusti? Dia telah berani menolak lamaranku. Apakah itu bukan perbuatan yang bodoh? Menolak? Wah, dia berani menolak lamaran Gusti Ramapati. Sungguh berani perempuan itu. Dia benar-benar lancang. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Karena itu Rawedeng, ajaklah teman-temanmu. Bawalah beberapa orang prajurit, cegat Nyai Paricara di tengah jalan. Culik perempuan itu dan bawa kembali ke Majapahit. Sini. Iya, Gusti. Ingat, Rawedeng, ini tugas rahasia. Tidak seorang pun boleh mendengarnya. Kalau sampai bocor, kau yang harus bertanggung jawab. Baik, Gusti Ramapati. Kapan hamba harus berangkat untuk menculik Nyai Paricara? Tunggu sampai malam nanti. Dan sekali lagi ingat, jangan sampai bocor. Perempuan sialan. Diajak hidup senang malah tidak mau. Diajak hidup mewah malah menolak. Sekarang kau akan tahu siapa Ramapati. Dengan cara yang halus tidak dapat kuperoleh, maka aku bisa menggunakan cara yang paling kasar. Bagaimanapun juga perempuan yang bernama Nyai Paricara harus kubuat bertekuk lutut. Apa yang kau lakukan di situ? Ratanca! Ada apa, Ratanca? Wajahmu nampak murung dan sedih. Kau mengalami persoalan yang berat? Tidak, Panji. Aku tidak apa-apa. Kau sedang dimarahi Gusti Ramapati? Tidak. Lalu, mengapa kau kelihatan murung sekali? Ayolah, Ratanca. Katakan apa yang telah terjadi. Mungkin aku bisa menolongmu. Bukankah kita bersahabat? Mungkin ini hanyalah ulah pikiranku sendiri. Sebenarnya aku tidak mengalami apa-apa. Aku hanya sedikit merasa kecewa. Kecewa? Siapa yang telah membuatmu kecewa? Kakak angkatku. Dialah yang telah membuatku kecewa. Ratanca kemudian menceritakan perihal kehadiran Maisin kepada Panji Ketawang. Dia juga menceritakan perihal lamaran sang Ramapati kepada kakak angkatnya. Dan dia benar-benar merasa kecewa karena Maisin menolak lamaran itu.
Dia merasa tidak enak pada sang Ramapati, bapak asuhnya yang telah memberinya hidup serba berkecukupan selama ini. Panji Ketawang mendengarkan segala penuturan Ratanca dengan penuh perhatian. Jadi, kau mempunyai kakak angkat di desa Pasuruan 1? Iya, kami dulu bersama-sama tinggal di rumah Bapak Wong. Dan kami bersama-sama belajar ilmu pengobatan dari beliau. Apakah kakak angkatmu itu masih cukup muda usianya? Iya, jika dibandingkan dengan Gusti Ramapati, memang usianya cukup terpaut jauh. Tapi bukankah dia harus bisa melihat dari segi-segi yang lain? Gusti Ramapati adalah seorang pembesar kerajaan. Sekalipun beliau sudah berusia lanjut, tapi beliau mempunyai kedudukan dan pengaruh yang sangat luas. Kukira kakak Mesin akan bahagia jika menjadi istri Gusti Ramapati. Siapa Ratanca? Kakak Mesin? Oh, tidak. Maksudku Nyai Paricara. Nyai Paricara yang katanya seorang tabib terkenal itu. Iya, benar Panji. Dialah kakak angkatku. Tapi, mengapa tiba-tiba kau menyebut kakak Mesin? Apakah kakak Mesin sama dengan Nyai Paricara? Oh, tidak Panji. Lupakan saja hal itu. Kakakku bernama Nyai Paricara. Lalu, siapa yang kau sebut-sebut sebagai kakak Mesin itu? Sudahlah, lupakan saja hal itu. Aku salah sebut. Maksudku Nyai Paricara. Aku sama sekali tidak mengenal orang yang bernama Mesin. Ada apa, Panji? Tidak ada apa-apa, Ratanca. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Lalu, sekarang bagaimana? Apakah kakak angkatmu itu sudah kembali ke Pasuruan 1? Sudah, Panji. Pagi-pagi sekali, dia sudah berangkat. Baiklah. Aku ingin bermain-main kuda sebentar di alun-alun. Apakah kau mau ikut serta? Tidak, Panji. Aku masih ada tugas yang harus aku selesaikan di rumah. Lain kali saja kita berkuda bersama-sama. Panji Ketawang segera melompat ke atas punggung kudanya. Sementara Ratanca tetap duduk di atas tangga gapura yang menuju ke rumah kediaman sang Ramapati. Ayo Ratanca! Hiya, hiya, hiya! Dan tak lama kemudian mereka pun sudah memasuki lorong menuju rumah kediamannya. Panji, dari mana saja kau? Anu Paman, saya baru saja bermain-main kuda di alun-alun. Kau ini selalu begitu. Keinginanmu selalu bermain-main saja. Kau sama sekali tidak mengindahkan apa yang telah kupesankan padamu. Coba, apa yang telah kupesankan padamu sebelum berangkat dari Majapahit beberapa hari yang lalu? Maaf Paman, saya tidak betah terus-menerus tinggal di rumah. Saya merasa kesepian Paman. Itulah sebabnya saya lalu mengambil kuda dan bermain-main di alun-alun. Tapi saya tidak pergi jauh-jauh, Paman. Sudahlah, lain kit Gusti Prabu. Apakah kau tidak mendengar berita apa-apa? Anu Paman, ada seorang tabib wanita dari desa Pasuruan 1. Konon kabarnya tabib itu sangat terkenal dan pandai sekali menyembuhkan penyakit seseorang. Dan kabarnya penyakit Gusti Prabu sekarang berangsur-angsur pulih kembali. Siapa nama tabib wanita itu? Namanya Nyai Paricara, Paman. Tapi, anu Paman, mungkin itu nama samaran. Mungkin dia Bibi Mesin.
Arya Kamandanu terkejut sekali ketika Panji Ketawang menyebut Bibi Maisin. Dia menatap keponakannya dengan tajam. Dia masih belum percaya dengan apa yang baru saja meluncur dari mulut Panji Ketawang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.